Gus Samsudin, atau yang akrab dikenal sebagai Mbah Den, adalah sosok tangguh yang kisah hidupnya menjadi teladan akan arti keteguhan, pengorbanan, dan keberkahan. Sejak kecil ia telah diuji dengan takdir yang berat ketika harus merawat ayahnya yang menderita sakit parah, seorang guru ngaji yang disegani di kampungnya, hingga membuatnya harus mengubur impian masa kecilnya untuk menuntut ilmu tinggi dan nyantri di pesantren. Karena seluruh waktunya ia curahkan demi mengabdi kepada sang ayah tercinta yang tak mampu lagi mengurus diri. Bahkan sekolah formal pun terpaksa ia tinggalkan tanpa pernah sempat menyelesaikannya. Namun, dalam dada seorang anak yatim yang berbakti itu, tetap terpatri tekad besar untuk meneladani sang ayah. Bukan hanya dalam hal ilmu, tapi dalam akhlak, pelayanan, dan ketulusan hidup. Hingga setelah sang ayah menghembuskan napas terakhir di pelukannya, dan rasa kehilangan menghantam jiwanya begitu dalam, ia memilih tidak larut dalam kesedihan, melainkan berjuang keras untuk masuk ke pesantren, menghidupkan kembali cita-cita yang dulu sempat terkubur oleh keadaan. Usai mondok, kehidupan tak lantas membaik, bahkan lebih berat. Gus Samsudin hidup dalam kekurangan, mengais rezeki dari memulung rongsok, bertahan dari satu hari ke hari lainnya, sambil terus menanamkan ilmu dan keikhlasan dalam dirinya. Tapi justru dari fase itulah, Allah mulai membukakan jalan. Perlahan-lahan masyarakat mulai mengenal dirinya sebagai sosok yang mampu mendoakan orang-orang yang sakit, hingga Allah memberikan kesembuhan kepada mereka melalui perantara doanya. Sebuah karunia yang tak bisa dibeli dengan harta atau kekuasaan, melainkan lahir dari hati yang ikhlas dan hidup yang penuh bakti. Kabar tentang keilmuannya menyebar dari mulut ke mulut, dan seiring waktu, tamu-tamu dari berbagai daerah berdatangan, meminta pertolongan, meminta doa, dan mencari solusi ruhani atas sakit dan masalah mereka. Hingga akhirnya, Gus Samsudin mendirikan sebuah padepokan, tempat menampung siapa saja yang datang dengan niat baik, tanpa pandang bulu. Dan dari situlah bermunculan kisah-kisah kesembuhan yang membuat namanya semakin harum di tengah masyarakat. Namun, di balik kemuliaan yang ia capai, bukan sedikit ujian yang datang. Fitnah, hinaan, bahkan tuduhan kejam yang tak berdasar dilontarkan kepadanya. Tapi Gus Samsudin tetap teguh, tak membalas dengan caci maki, tak membalas dengan kemarahan, melainkan terus berbuat baik, terus mendoakan, bahkan mereka yang menghina. Karena ia percaya bahwa kemuliaan sejati tak ditentukan oleh mulut manusia, tapi oleh pandangan Allah. Dan akhirnya, dengan izin Allah dan berkat doa-doa tulus yang ia panjatkan sepanjang hidup, Gus Samsudin mampu mewujudkan salah satu cita-cita tertingginya, mendirikan sebuah pondok pesantren yang megah dan bermanfaat bagi umat, tempat di mana ilmu, akhlak, dan kasih sayang ditanamkan kepada generasi penerus. Dan di sanalah puncak dari keberkahan hidupnya terwujud, sebagai buah dari kesabaran dan baktinya kepada sang ayah semasa kecil. Sebuah bukti bahwa siapa yang memuliakan orang tuanya, maka Allah sendiri yang akan memuliakan dirinya, meskipun dunia menghinanya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saderenge kita mulai silaturahmi kita niki, monggo sareng-sareng kita baca Al-Fatihah dulu 3 kali. Karena surat Al-Fatihah itu sebagai pembuka dari semua masalah-masalah kita, pembuka dari hati yang tertutup, dari semua obat, dan juga dari semua solusi. Jadi mari sama-sama kita baca Al-Fatihah dulu 3 kali, terus baca surat
Al-Ikhlas 3 kali, surat Falak 3 kali, An-Nas 3 kali, ayat kursinya 3 kali, surat At-Taubah ayat 1, 2, 8, 2, 9 3 kali. Lahumul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita semuanya masih diberi kesempatan untuk bisa bersilaturahmi, untuk bisa beribadah, untuk bisa bertatap muka, untuk bisa bersama keluarga, masih diberi kenikmatan bisa berjalan, bergerak, berdiri, berbicara, melihat, bernafas. Ini nikmat Allah yang luar biasa. Memang terkadang ketika masih ada sapa omongnya. Det, ibumu ngapa ibumu? Ayang, kok omong sendiri ya? Ayang. Nggih, jadi jadi memang mungkin kalau masih ada kurang begitu, kita syukuri, kita nikmati. Tapi ketika sudah tidak ada itu sangat berharga. Oleh sebab itu rasa sakit, susah, sengsara yang mendekatkan diri kepada Allah itu lebih baik daripada rasa senang yang menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sendiri ketika diberikan kesengsaraan itu sering senyum-senyum sendiri, karena terkadang ketika senang itu banyak lupanya, tapi ketika susah itu banyak bersyukurnya. Itu kalau saya nggak ngerti kalau jenengan. Apalagi kalau anak laki sakit, saya ibadahnya kenceng, kayak sama Allah tuh deket gitu. Ngomong itu enak itu. Tapi kalau semuanya lagi enak, kadang-kadang lupa. Bahkan dekat sama istri juga begitu. Kalau dekat kadang-kadang kurang disyukuri. Nanti kalau jauh itu, apalagi yang bekerja di luar negeri, yang ibunya jauh sama anaknya itu rindunya kayak ngomong duit apa tuh kayak Spanish. Kamu lagi ngomong sama siapa tuh? Sama siapa? Kalau di Ambung ya. Suruh ngajak ke atas tamunya Umi, sudah ngajak ke atas. Perempuan itu kalau lagi seneng lagi seneng gitu.
Kan jangan dikomplain. Nanti kalau dikomplain diem, wah diem itu bahaya. Tanyain tak tak tak. Ayo. Oh, yang penting disyukuri mawon nggih. Apapun yang terjadi. Saya amalannya itu kemarin malam itu waktu saya baru pulang dari makomnya Sunan Bungku. Itu atas sarannya Mbah Pung. Ini yang sakti itu loh yang itu. Yang belakangnya Gus Abud itu loh. Kan nyuruh saya. Bah, pertama saya ajak ke makam siapa gitu lupa saya, terus anu aja bah ke makamnya Sunan Bungku aja, kita udah lama nggak ke sana. Oh iya, sana. Pulang dari sana itu malam. Saya kan kalau jalan kan nggak pakai sandal. Terus tiba-tiba pakai sandalnya santri saya. Di jalan itu ada yang teriak-teriak minta tolong gitu. Tapi suaranya kecil, jadi tak lihat di jalan itu. Akhirnya ternyata yang teriak-teriak tadi itu batu segede inilah paling gini. Tapi tengahnya itu berlubang, lubangnya dalam. Tak pikir lah batunya ini masuk ke tanah, saya pikir lah batunya besar itu, karena cuma kelihatan atasnya. Batu di jalan yang biasa diinjek-injek itu loh, tapi jalan batu. Nah, memang di makom. Tak coba aja, tak dukar gitu, nggak taunya nggak dalam, ternyata cuman segini seakua inilah itu, tak angkat itu bisa. Dek rumah teman-temannya pada datang sendiri malian. Batu kayaknya batu karang sih itu ya, batu karang. Jadi batu seperti ini tapi tengahnya itu berlubang. Saya lagi seneng-senengnya main batu ini, mainan batu. Batu ini juga ternyata bisa untuk terapi, terutama yang mengandung andesit yang banyak, itu mineral yang banyak. Jadi batu yang berlubang itu yang alami, tapi yang alam yang membuatnya itu simbolisasi wanita. Makanya di agama Buddha, di agama Islam itu ada batu Hajar Aswad, batu Lindayani. Jadi intinya siapa orang yang memuliakan wanita itu hidupnya pasti mulia. Entah itu anak perempuannya itu yang paling cepat. Ya anak laki-laki juga cepat, tapi yang lebih cepat perempuan. Yang lebih cepat perempuan yang membawa orang tuanya ke surga, yang memuliakan istrinya marah jarniai, jangan sampai ikut-ikutan marah. Yang memuliakan ibunya itu insya Allah mulia. Jadi jangan dipikir kalau saya ke gua sama jenengan pulang bawa batu gitu cuman sekedar bawa batu gitu, bukan filosofinya. Batu ini dari Banyuwangi nih. Artinya ada madep, mantep, antep, netep. Orang itu harus madep, mantep, antep, netep itu harus jadi anggap. Netep itu maksudnya ya kalau namanya jadi dokter ya dokter sing tenanan kayak gitu. Kan ada banyak kasus sekarang ini. Kemarin itu yang pencabulan, yang pemerkosaan apalah itu. Itu kan berarti tidak bisa menjalankan sumpahnya. Maksudnya gak netep lah. Netep tuh maksudnya di mana apapun yang saat ini kita jalani ya kita tekuni sing tenanan. Kalau sampai jadi orang tua ya orang tua sing tenanan, sing gak nesuan, yang bisa memberikan contoh, gak sekedar ngomong. Belum dianggap orang tua kalau hanya sekedar ngomong tok. Belum bisa melaksanakan, belum bisa melakukan, itu belum jadi orang tua yang benar-benar orang tua. Kalau sampai jadi santri ya santri sing tenanan, ngajinya sing tenanan, tirakatnya sing tenanan gitu. Kalau sekarang kita jadi hamba ya hamba sing tenanan, waktu sholat ya fokus. Yang sering jadi masalah itu ketika kita sedang melakukan apa pikirannya kemana, itu namanya nggak fokus. Kalau lagi sholat ya sholat, fokus sholat.
Jangan lagi sholat kepikiran kerja, nanti kerja kepikiran apa, sama istri kepikiran dek mana, sama anak pikiran apa, kerjaan. Ya enggak, yang sekarang ini kita jalani itu ya sekarang ini kita tekuni, kita fokuskan gitu. Kita fokuskan. Jangan jadi orang itu yang amatiran gitu, ombang-ombing keadaan, dek gunung kepikiran dek gua, nanti dek gua kepikiran dek pantai, lagi dek pantai kepikiran dek kota kepengennya itu nggak tenang nanti. Itu nanti nggak jadi apa-apa, harus fokus. Kalau lagi sholat berarti jadi hamba. Ya, berarti harus sing fokus, mantep, itu makninah gitu. Nanti jadi. Itu namanya ilmu kesadaran. Jadi kayak saya gini merentek gitu, sambil minta petunjuk sama Allah. Sekarang itu saya ditakdirkan di sini, terus sekarang ini saya disuruh buat apa, terus saya itu harus kayak gimana. Nanti ada tuntunan di hati itu. Saya sekarang ini jadi suami, saya harus kayak gimana. Sekarang itu saya jadi hamba, itu nanti muncul sebuah kesadaran. Kesadaran nanti akhirnya muncul sebuah ketenangan. Sesuatu hal yang tenang itu nanti bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Akhirnya bisa selamat. Jadi setiap gerak tubuh kita itu adalah zikirullah. Setiap gerak kita, jalan kita, langkah kita itu jalan untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu. Lahumul Fatihah. Oke, sepindah saya ucapkan terima kasih dengan semuanya, Bapak Ibu, karena sudah mau untuk silaturahmi ke ibu saya ini. Semoga silaturahmi panjenengan semuanya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Diberikan keselamatan, diberikan kemudahan, kabencan, kemuliaan, mulia dunia, mulia akhirat, selamat dunia, selamat akhirat. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata, perbuatan ataupun tempat pelayanan yang kurang berkenan di hati panjenengan semuanya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga jenengan memaafkan saya dan Allah mengampuni dosa-dosa saya. Sekaligus saya mohon ikhlasnya, mohon ridhonya dengan waktu, tenaga, biaya yang sudah sampai gunakan untuk datang ke tempat ini. Saya mohon ikhlasnya, mohon ridhonya, semoga semuanya diganti yang berlipat-lipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih nggih untuk kehadiran panjenengan semuanya. Ada Pak Tentara, wedi ya. Pak Pung. Sama siapa ke sini? Sendirian? Iyalah. Oh iya. Cocok. Nanti ikut ke sungai aja ya. Ke sungai. Jam berapa ke sini? Jam 4. Ya. Halo Pak dosen, kapan datang ya? Jam 3. Oh jam 3? Iya. Nginep di sini ya. Nanti tempat tinggalnya di atas saja. Di atas ada 5 kamar. Sama besok tak ajak ini lihat tempat yang mau tak bangun di pinggir sungai di Ombyang sana. Nginep Pak dosen. Nggih matur suwun jenengan sampun purun iki. Al-Fatihah. Ini dari mana? Pare, Kediri. Ya. Bapak sama anak tak? Oh, kalau belakangnya? Dari Jakarta. Oh dari Jakarta. Iya. Nggih, matur suwun sedaya nih. Santai mawon.
namun silaturahmi. Al-Fatihah. Perbanyak baca Al-Fatihah, minimal sehari dapat 313. Karena Al-Fatihah itu sebagai pelindung, pembuka, dan juga obat. Itu yang sekarang saya lakukan itu. Yang kedua, nanti kalau mampu perbanyak surat Al-Ikhlas. Apalagi kalau di pinggir sungai itu senang saya baca surat Al-Ikhlas. Sungai itu nanti akhirnya ujung-ujungnya ya ke laut. Jadi insya Allah semua penyakit nanti hilang, masalah hilang sendiri. Setidaknya muncul ketenangan di dalam diri kita itu. Ya, ketenangan itu penting. Tenang itu penting. Al-Fatihah. Pak dosen nginep ya? Minggu ta? Katanya lama liburnya. Berapa lama? Tetap masuk? Tiap hari? Kemarin sekarang udah. Besok piket. Yalah. Jenengannya ora libur. Ora libur seminggu ngono. Ini pisang apa ini? Rojo. Pisang rojo. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Oke, ngobrol satu dulu ya. Pak dokter berarti pulangnya kapan rencananya? Kapan? Ya kalau nggak repot ya nginep no. Pulangnya di sini sehari apa 2 hari gitu. Biar enak nanti. Mau tak ajak ke ini sungai pagi tapi gitu. Bawa sopir nggak? Ih, mangga. Luigi Jakarta. Bapak masih muda. Pak dokter diajak masuk dalam teh, nanti biar ngobrol sama saya di dalam teh. Pak dokter masuk aja ke dalam. Masuk. Al-Fatihah. Ambilin bantal saya dek, kamar deh. Biar istirahat dulu Pak dokter. Saking pundi? Saking Jakarta, Pak. Waduh, atuh ya. Nggih. Jakarta sering mana? Mriki, Jakarta Selatan. Sering mriki kula. Lapor gini Pak Pur, tentara sini. Pak nembe ping sepindah kula pun bolak-balik mriki. Nggih. Mbak sampean sudah 3 kali. 3 kali. Nggih. Lah bapaknya Baru kali ini. baru kali ini. Nggih. Saya rencana ngajak jenengan itu ke Gus Sandi. Karena Gus Sandi itu ya bisa dikatakan kakak lah buat saya itu. Ya kakak ya. Dia lagi bangun pondok di pinggir kali. Kita bantu doa di sana.
juga rencana iblis semen sama pasir. Ibu namanya sinten? Bu Suci. Al-Fatihah. Oh, nggih, Masya Allah. Nek panjenengan Bapak Narko. 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 Narto apa narko? Narko. Narko. Nggih. Ko bukan to ya. Kok. Al-Fatihah. Jadi gini Pak Pur, itu sholawat itu sudah mencakup semuanya. Di 1000 masalah pun sebenarnya insya Allah selesai dengan sholawat. Saya itu ini tentara ini. Jadi waktu kemarin saya dipegang sama polisi itu ceritanya mau nahan saya. Ya karena saya itu taat hukum, karena saya itu adalah warga negara yang baik insya Allah. Ya saya manut-manut aja. Terus saya naik mobil itu polisi datang. Gus, mohon maaf. Saya bilang saya udah tahu Pak itu. Dengan mau nangkap saya toh gitu. Mohon maaf Gus, nyerahin surat itu. Udah nggak apa-apa, santai aja itu. Akhirnya saya ikut. Wah, saya ikut itu rame. Orang itu wes di pondok ada yang santri dipulangkan. Belum terbukti saya itu benar apa salah itu belum terbukti. Wong polisi itu megang orang itu belum tentu salah, belum tentu masih dalam proses penyelidikan kan begitu. Polisi itu maksudnya menginterogasi, nanti masih ada lagi proses pengadilan. Wah itu udah rame orang, pondok saya ditutup lah, ada yang loncat-loncat di depan gerbang sana, yang rambutnya merah itu. Itu udah santai saya dipulang, itu nggak apa-apa saya. Ditanyain polisi, waktu di wawancara sama banyak itu wartawan itu, ya saya jawab saya seneng-seneng aja kalau ini ridha Allah. Wah itu orang rame. Wah nanti saya katanya Samsudin mengajarkan ajaran sesat, di penjara 10 tahun berapa. Saya seneng-seneng aja, santai aja saya. Akhirnya waktu itu saya puasa Bu. Nah ini pentingnya orang punya sebuah ketenangan. Ini penting ini. Orang kalau nggak tenang nanti ini juga termasuk dalam hal berumah tangga, dalam hal kesehatan, dalam hal pendidikan, dalam hal apapun. Ketenangan itu penting. Karena apa? Setiap kalau kita sekolah itu loh ya, setiap guru memberikan soal itu sebenarnya sudah ada jawabannya. Seumpamanya soal matematika atau sejarah atau IPA fisika itu sebelumnya sudah dikasih tahu dulu, sudah diajarkan dulu. Iya toh? Jadi soal itu sebenarnya jawabannya sudah ada. Jadi yang perlu kita ketahui bahwa setiap pertanyaan di dalam hidup kita itu jawabannya ada di dalam diri kita sendiri. Nah saya berawal dari situ, punya keyakinan itu, akhirnya saya puasa untuk mengingat-ingat itu punya salah apa, kenapa. Wah ini dapat jawaban di hati saya. Iki maksudnya Gusti Allah iki sampai ini kon luwih tirakat maneh. Sampeyan kon poso maneh, sampeyan kon poso mutih maneh, sampeyan kon ngatamne Quran, sampeyan kon ngirimne wirid-wiridan yang dulu. Karena itu pas 5 tahun pas sesuai saya mendirikan Padepokan sampai jadi pondok pesantren itu 5 tahun. Pas 5 tahun itu saya memang kurang fokus dalam hal ubudiyahnya kan. Kamu kan banyak toh. Kamu ya banyak. Dulu lebih banyak daripada ini. Sehari 100 orang. Ketemu saya sulit dulu. Istri aja ketemu saya sulit dulu. Pak Pur sampai nunggu 3 hari dulu ketemu saya. Akhirnya dapat jawaban itu. Oh berarti saya itu disuruh tirakat lagi. Akhirnya ya wis 5 bulan itu tak gunain buat ngatamin Al-Quran, buat puasa. Alhamdulillah dengan izin Allah ya bebas murni itu. Nah ini pentingnya sebuah ketenangan. Ketika kita mendapatkan sebuah ujian itu bukan untuk menghancurkan, tapi untuk diri kita lebih jadi lagi, untuk lebih bisa ibadah lagi. Al-Fatihah.